Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan cerita kita dimanapun kalian berada. Jadi hari ini aku mau kasih lihat varian terbaru dari Honda EDV 160. Jadi di awal bulan kemarin, bulan Juli kemarin, PT Astra Honda Motor meluncurkan produk terbaru EDV 160. Ini adalah generasi keduanya. Sebelumnya di tahun 2019 Honda juga merilis EDV 150 dan sekarang ini menjadi upgrade 160. Ini melengkapi varian 160 lainnya. Sebelumnya ada PCX 160 dan juga Vario 160, di mana mereka upgrade menjadi 160. Jadi di Honda tidak ada lagi di level 150 pada saat ini, sampai saat ini. Oke, inilah beberapa perbedaan dari EDV 150 ke yang terbaru EDV 160. Di antaranya pertama ada windscreen ini lebih tinggi sekarang. Ini juga sama seperti di CB 150X. Jadi dia memberikan tampilan yang lebih sporty untuk kita di atasnya. Saat kita naik ini cukup tinggi, bisa menahan angin saat kita berkendara. Jadi memungkinkan kita untuk perjalanan jauh agar kita nggak cepet capek saat terterpa angin saat kita berkendara atau dari touring. Dan juga ada beberapa perbedaan lainnya. Di antaranya itu ada di bagian windscreen-nya dan juga panel meternya. Ini panel meternya juga berubah. Ini sekarang lebih full digital panel meter. Screen ini lebih elegan. Yang sebelumnya itu ada masih tombol-tombol di bawahnya terpisah sama layar panel meternya. Yang sekarang itu lebih seperti Android dan juga memberikan beberapa informasi. Di antaranya ada suhu di luar dan juga kilometer, dan juga ini ada tombol untuk menyetel beberapa fiturnya. Dan inilah perbedaan di EDV 150 ke EDV 160. Di EDV 160 ini sekarang menggunakan mesin 160 cc. Tampilannya juga berbeda dari yang sebelumnya dan juga pastinya menggunakan ESP Plus. ESP Plus ini mesin yang lebih responsif dan juga lebih bertenaga dari EDV 150 yang sebelumnya. Dan juga masih menggunakan subtank. Ini membuat tampilan lebih sporty dan juga lebih nyaman saat ada di atas kendaraan melewati jalan yang bergelombang. Untuk tampilan belakangnya ini tampilan sayap belakang itu lebih besar dibandingkan yang sebelumnya, dan juga yang sebelumnya itu lebih menjorok keluar. Ini sekarang lebih masuk ke dalam, terlihat seperti lebih besar kalau kita lihat dari belakangnya. Dan juga untuk besi di sebelah tempat duduknya juga berbeda. Jadi ini untuk tampilan stangnya dari tampilan atasnya. Ini juga berbeda untuk pengait pengikat antara stangnya dan juga ke bawahnya. Ini lebih rendah lebih pendek dibandingkan dari EDV 150 yang kemarin. Ini juga handlebarnya lebih lebar, jadi kita mudah mengendarinya dan juga bikin badan tuh nggak cepat capek saat perjalanan jauh. Ini hampir sama seperti motor-motor sport yang diadopsi sama Simetic EDV 160. Nah, ini untuk boxnya, bagasi di bawah dudukan ini sekarang lebih besar. Sekarang muat 30 liter. Sebelumnya itu hanya muat 28 liter, naik 2 liter dari sebelumnya. Ini sekarang lebih lebar, cocoklah untuk berpergian jauh saat bawa banyak barang dan juga mungkin belanja dan lain-lain. Ini juga perubahan dari 150 ke EDV 160 yang sekarang. Jadi untuk di tempat pengisian bahan bakar juga berbeda. Sekarang
tempat penutup bahan bakar ini ada tempatnya. Berbeda sama EDV 150 yang sebelumnya. Jadi sekarang tempatnya aman saat pengisian bahan bakar, tidak tercecer kemana-mana. Jadi untuk tampilan sampingnya ini, untuk EDV 160 yang terbaru juga berbeda. Jadi dari logonya juga penempatannya lebih keluar, sebelumnya juga di atas ini, jadi tidak terlalu terlihat. Untuk di bagian sampingnya juga berbeda, untuk ini juga berbeda. Dan juga pastinya untuk knalpot juga tampilannya berbeda, dan juga pastinya swing armnya berbeda karena EDV yang 160 ini lebih rendah, jadi hampir semua kerangka dan juga instalasi lainnya itu berbeda dari 150. Perbedaan lainnya itu ada di tempat chargernya. Tempat chargernya, console boxnya memang sebelumnya di 150 itu ada, tapi sekarang lebih praktis karena hanya tinggal memasukkan kabel chargernya, bisa langsung colok ke handphonenya. Ini juga upgrade dari yang sebelumnya untuk menyesuaikan watt atau volt yang standar saat mengisi daya baterai handphone. Dan pastinya yang paling berbeda itu ada di dudukan sepeda motornya. Dudukan EDV yang terbaru ini lebih rendah, jadi kaki kita bisa lebih nyecah ke tanah. Sebelumnya di EDV 150 itu lebih tinggi untuk tempat duduknya, jadi yang sekarang ini berbeda, jadi lebih bisa menatap ke tanah, kaki kita lebih rendah. Ini salah satu juga survei dari beberapa konsumen yang mengatakan EDV 150 itu sekarang lebih tinggi, dan sekarang itu diperbarui menjadi lebih rendah. Nah, itu tadi beberapa perbedaan yang terlihat jelas di EDV 150 dengan yang sekarang EDV 160. Jadi yang sekarang tuh lebih sporty, hampir semua berbeda untuk tampilannya. Memang kelihatannya masih sama seperti EDV 150, tapi kalau kita melihatnya lebih detail itu berbeda untuk semuanya, untuk cover, body, rangka, dudukan yang lebih jelas, jadi lebih mudah sekarang dikendarain. Mungkin itu aja review singkat dari saya untuk perbedaan antara EDV 150 dan juga EDV 160 yang baru di launching oleh Astra Honda Motor. Oke, thank you, see you.